pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Membawa pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita, cinta kita, semua yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bertakhta atas pujian setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya inilah pujian-pujian kami yang kami bawa dengan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah semua menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang kudus, yang menyenangkan, yang memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih, glory bagi-Mu Tuhan. Kau bertakhta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama. Kau bertakhta Tuhan, Kau bertakhta atas pujian umat-Mu, amin. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panci-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, amin. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan di atas segala-galanya. Haleluya. Kau bertakhta atas pujian umat-Mu, amin. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertakhta dalam pujian umat-Mu, amin. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus.
undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita satukan roh kita. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Segala kemuliaannya ada di tempat ini. Hadirat Tuhan melawati setiap kita. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik. Persembahan dari hidup kita yang terbaik. Yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan namanya. Ku tinggikan namamu Yesus. Tinggikan namamu Yesus. Amin Tuhan. Hanya namamu yang kami puja saat ini Tuhan. Hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan. Panji-panji kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pujian syukur kami bagi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kaulah Raja kami, Kau Tuhan kami, ku tinggikan, ku tinggikan namamu Yesus, amin. Ku angkat tinggi panji-Mu, amin. Ku bersujud Raja. Sidang jemaat nyanyikan lagu ini. Ku tinggikan, kami tinggikan namamu Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Sujud, amin. Kami Raja, segala Raja, ku tinggikan namamu Yesus, amin Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud Raja, segala Raja. Sekali lagi ku tinggikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, namamu Yesus, amin. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud Raja, segala Raja, Raja, segala Raja, Raja, segala Raja. Hanya Engkau Raja kami Yesus, Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Pujian kami naikkan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Allah kami, Bapa dan Raja kami. Kami sembah Engkau dalam kekudusan namamu, hadirat Tuhan kami nikmati. Kami bersyukur
Biarlah pujian itu hanya bagi Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa pujian kami. Kami bawa sembah kami. Kami bawa hormat kami. Kami bawa terima kasih kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan dalam hidup kami. Dan bila hidup kami Tuhan, semua hanya untuk Engkau. Kami siap Bapa. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap memuliakan Engkau dengan hati bersuka, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Karena Engkau Tuhan atas kami, karena Engkau juru selamat kami, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang melindungi kami, menjaga dan memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di sini dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Malaikat surga bersama dengan kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan segala kemuliaan bagi Engkau. Buat setiap teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Engkau hentar mereka semua tiba di tempat ini. Satu kerinduan kami semua hanya meninggikan, memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus atas setiap kami. Bekerjalah Engkau di tempat ini. Kuasai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan berkuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat ya, kita tetap semangat memuliakan Tuhan. Di luar boleh hujan, boleh dingin, tetapi di dalam ada kemuliaan Tuhan yang selalu membuat kita hangat di dalam Tuhan. Amin. Beri salam kanan kiri, Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Tuhan itu sungguh luar biasa baik ya. Kita boleh ada semua karena Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa baik. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kita ya. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Pujian bagi Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setia Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin Tuhan. Kasih setiamu besar
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sebentar ya, lagu ini menceritakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya percaya setiap orang yang ada di tempat ini sudah mengecap segala kebaikan Tuhan ya. Tapi saya masih melihat aura masih dingin mungkin ya, mungkin capek ya, sudah sepanjang hari bekerja. Tapi percayalah ya, kalau kita masih bisa capek, kita masih bisa bekerja, itu pun berkat Tuhan dalam hidup kita ya. Berarti kita masih sehat ya, kita masih dikasih kuat sama Tuhan. Itu mari lewat pujian ini kita mau ungkapkan ya, boleh kalau mau ngikuti para choir-choir ibu-ibu yang hebat ini ya. Kita mau angkat tangan, waktu tinggi kita angkat ke atas ya, waktu rendah kita turun ke bawah untuk melemaskan setiap otot-otot kita ya yang udah capek. Nah mari dengan semangat, dengan sukacita surgawi kita nyanyikan lagu pujian ini, kita memuliakan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang, lebar, tinggi, dalam, kasih Tuhan tiada terukur besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita bergoyang buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, sungguh besar kasih-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan, amin, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji.
setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, haleluya. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, segala kemuliaan untuk Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kayak itu mari kembali saya ingin mengajak setiap kita untuk kita menyanyi buat Tuhan. Amin. Masih ada semangat? Amin. Kok loyo ada semangat? Ayo dicolek temannya kanan kirinya, semangat nyanyi buat Tuhan. Semangat nyanyi buat Tuhan. Semangat ya. Semua bangkit berdiri. Semangat ya nyanyinya buat Tuhan, kita mau bergoyang. Gak usah malu ya, karena kita di sini semua anak-anak Tuhan ya. Kita mau nyanyi satu lagu pujian. Iso ora iso, kudu iso. Ayo, sebentar. Iso ora iso. Loh pani piro. Iso ora iso, kudu iso. Ayo, iso ora iso. Oh, iso ora iso? Kudu iso. Kudu iso ya, kudu iso. Ayo, kita nyanyi lagu ini. Ayo bergoyang buat Tuhan ya. Yuk semua, kita goyang buat Tuhan. Kudu iso ya, goyang ya. Kudu iso ini goyangnya ini. Kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Yo, iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berkahi. Angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang. Yo, lai 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 lai, lai lai lai, lai lai lai, lai 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 lai, lai lai. Iso ora iso, iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti
dalam Yesus kita pasti katakan dengan iman, kita pasti menang. Amin, kemuliaan buat Tuhan. Kita akan baca ayat sepekan kita untuk minggu ini. Kita baca 2 kali. Hitungan ketiga kita mulai ya. 2, 3. Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita sebentar akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan, persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Di sini kita akan nyanyikan satu lagu pujian ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Saya rindu pujian ini, biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah masing-masing diberkati Tuhan dengan usia yang ada, kita sudah lewati. Ke depan kita nggak tahu berapa waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi apapun yang sudah kita lewati, itu biarlah menjadi pembelajaran buat kita untuk ke depan kita bisa lebih baik lagi. Untuk kita bisa menata hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Kayak itu kita siapkan hati kita sungguh-sungguh minta hikmat itu daripada Tuhan. Supaya kita bisa menata sisa hidup kita dengan baik. Kita tidak mengulangi kesalahan demi kesalahan yang mungkin sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Tetapi biarlah ke depan satu tujuan kita, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan namanya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami perlu hikmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, amin Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu. Ajar kami Tuhan, ini hati kami. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar sama rencana-Mu digenapi. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajar jalan-Mu, amin. Pimpin kami di setiap waktu. Benar Tuhan, pimpin kami. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Cinlen pimpin kita dalam doa. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ini rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami pada Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mengaminkan pujian yang ada Tuhan. Wah, hari-hari hidup kami ini ada di tangan Tuhan. Waktu yang ada merupakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami tahu masa kami di dalam dunia ini Tuhan hanya sementara. Pada saatnya Tuhan Engkau memanggil kami pulang Tuhan. Maka kami akan pulang Tuhan. Dan tidak ada kesempatan lagi bagi kami ya Tuhan. Sebab itu waktu yang ada biar kami pergunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Untuk kami mencari Engkau Tuhan. Untuk kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan sebentar saatnya Tuhan,
Kami akan duduk tenang Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Yang sudah Tuhan persiapkan pakai seluruh kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan Tuhan, perkataan hamba-Mu ini benar-benar Tuhan yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jamah setiap kami agar kami memberikan tanah hati yang baik Tuhan. Mempersiapkan segenap kehidupan kami. Sehingga Tuhan firman-Mu boleh benar-benar menjadi satu kekuatan baru. Mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin lebih lagi di dalam Engkau. Kami boleh mengenal Engkau semakin dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan duduk tenang dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kok kecil suaranya ya? Tidak bersukacita jangan-jangan hari ini. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur, kita bersukacita. Kita masih diberikan waktu kesempatan dari Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita baca judulnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Cerdik yang... Waktu saya ditanya sama admin apa temanya besok, saya bingung ya, apa ya? Dan muncullah kata ini ya, cerdik yang tulus. Saya juga agak-agak bingung ya kata-kata cerdik yang tulus gitu ya. Tapi kita akan sama-sama belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masuk minggu ketiga, betul ya? Di minggu ketiga di bulan Maret, dengan tema besar kita adalah hikmat. Ya. Kemudian sudah 2 minggu berlalu kita sudah sama-sama belajar tentang hikmat. Kata hikmat sendiri itu sama dengan kebijakan. Dan kata bijak itu punya arti akal budi pandai. Ya, orang yang bijak artinya dia berakal budi, dia pandai. Dan kata bijaksana itu punya arti hati-hati dalam menghadapi hidup atau kesulitan. Bapak Ibu pernah nyebrang jalan? Apa yang kita lakukan sebelum kita menyeberang? Apa? Tengok kiri kanan. Sudah aman atau belum gitu ya. Nah, hati-hati dalam menghadapi hidup, hati-hati dalam menghadapi kesulitan, atau di situ saya pakai kata waspada. Kata hati-hati ya, bisa juga dengan waspada atau penuh pertimbangan. Kenapa anak-anak kecil tidak dibiarkan nyebrang sendiri? Halo? Pernah lihat anak-anak kecil kalau nyebrang sendiri? Ya. Kadang-kadang mereka nyebrangnya enggak toleh kiri kanan langsung jalan aja. Atau misalnya mereka sudah lihat agak sepi, agak long, mereka lari. Gitu ya, mereka lari bukannya jalan gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang kurang bijak mungkin, atau kurang hati-hati, kurang waspada, kurang penuh pertimbangan. Nah orang yang hidup, semua di sini hidup. Yang hidup katakan haleluya. Semua orang yang hidup pasti mengalami kesulitan. Semua orang yang hidup pasti mengalami bagaimana ya cara menyelesaikan sesuatu. Bagaimana ya cara mengambil keputusan. Betul? Ya. Jadi kita semua mengalami yang namanya kesulitan. Kesulitan ini bukan cuma sekedar berbicara tentang kesulitan hidup, banyak masalah gitu ya. Tapi Bapak Ibu pernah enggak atau ibu-ibu memikirkan besok saya mau masak apa ya? Pernah? Kadang-kadang saya gini, besok mau masak apa ya? Sawi mane. Kapan hari kami masak sawi daging. Besok ke pasar saya sama
Apo sama mama saya mau beli sawi daging lagi, sudah gini, kemarin kan baru makan sayur itu, akhirnya nggak jadi beli. Bingung makan apa ya, nyayur apa ya. Itu aja untuk menentukan pilihan kita bingung. Kita harus ambil keputusan, sulit nih mau makan apa nih gitu ya. Nah itu hal kecil ya. Jadi setiap orang yang hidup pasti mengalami kesulitan, mengalami bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dan mengalami yang namanya bagaimana mengambil keputusan. Masing-masing kita mau yang masih muda, masih remaja, saya yakin itu juga mengalami yang namanya bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menyelesaikan sesuatu gitu ya. Dan hikmat kita itu harus digunakan untuk hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang berusaha, hidup yang bekerja, hidup yang berkeluarga, hidup tadi saya katakan menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi sesama, dan juga menghadapi Tuhan. Kita buka ayat pertama kita di dalam kitab Matius 10, ayatnya yang ke-16. Saya mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi untuk kita baca sama-sama ayat ini, boleh? Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Sudah ada di layar ya, kita baca sama-sama hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu sebab itu hendaklah kamu dan tulus seperti merpati. Amin, silakan duduk. Ayat ini ada kata-kata domba, serigala, ular, merpati. Ya, ada banyak jenis hewan-hewan, binatang-binatang di sini ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, domba itu sama enggak sama serigala? Ya. Jadi domba dengan serigala itu jauh berbeda. Ya. Domba ke tengah-tengah serigala. Apa yang akan terjadi kalau ada domba di tengah-tengah serigala? Makanannya aja udah lain. Domba makannya apa? Rumput. Serigala makannya daging. Kalau domba ada di tengah-tengah serigala artinya dia mengalami masalah, dia mengalami kesulitan, wah gak beres nih kayaknya salah alamat gitu ya. Harusnya dia pergi ke kandang domba, dia maksudnya ke kandang serigala. Nah domba itu biasanya identik dengan hewan yang polos, hewan yang lemah, hewan yang butuh bimbingan, butuh gembala gitu ya. Bapak Ibu pernah lihat domba yang digembalakan? Pernah? Pernah lihat serigala digembalakan? Pernah? Nah, serigala bisa digembalakan? Tak bisa. Gitu ya. Mereka bisa terkam kita, mereka bisa gigit kita. Dan serigala itu identik dengan binatang yang liar, binatang yang buas. Nah, kalau yang satu macam ini agak lain sedikit. Pernah dengar serigala berbulu domba? Halo, pernah? Nah itu makhluk yang lain lagi itu ya. Dia aslinya serigala tapi dia berpura-pura, dia menyamar dan niatnya jahat. Ya. Kemudian kita turun ke bawah, di sini ada kata cerdik dan ada kata tulus. Ya. Kata cerdik di sini Bapak Ibu kalau perhatikan di Alkitab bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Inggris, dia gunakan kata cerdik itu bijak atau penuh pertimbangan atau waspada, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal. Ada bijak, ada waspada, ada penuh pertimbangan, itu adalah cerdik yang digunakan di ayat ini. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat karena kata cerdik, kata hikmat itu ternyata bisa ada dua. Gitu ya, kalau masih ingat firman Tuhan disampaikan oleh Pagem minggu pertama itu ada dua macam hikmat gitu ya. Nah, yang di firman Tuhan yang kita baca di Matius 10 ayat 16, cerdik di situ dia gunakan kata bijak ya, wise, kata bijak, penuh pertimbangan, waspada, dan kata tulus. Waktu saya cari kata tulus di situ ya, artinya sangat dalam. Kenapa saya katakan sangat dalam? Coba perhatikan. Kata tulus di Matius 10 ayat 16, dia katakan tulus itu tidak berbahaya, tidak merugikan. Itu arti kata tulus di yang kita baca, ayat yang kita baca.
Jadi tulus itu bukan cuman tanpa pamrih gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan, tapi kata tulus di sini adalah orang yang tulus, orang yang tidak berbahaya, orang yang tidak merugikan. Terus saya dapat kata ini, wah mantap nih ya, orang yang tulus itu tidak berbahaya. Ternyata yang berbahaya itu bukan hanya orang jahat, ya kan? Ketika kita jadi orang yang tulus, kita berusaha menjadi orang yang tidak berbahaya dan tidak merugikan. Nah, kita lanjut ya. Kata tulus, tidak berbahaya, tidak merugikan, jangan seperti serigala berbulu domba tadi yang pura-pura gitu ya. Tapi tulus di sini tidak pura-pura, benar-benar keluar dari hati yang bersih. Bapak Ibu, minggu pertama kita belajar sama-sama tentang ada hikmat Allah dan hikmat manusia. Ada dua perbedaan. Ternyata kita punya hikmat bisa datangnya daripada Tuhan ataupun dari daging kita. Dari ego kita gitu ya, dari manusia. Dan minggu lalu hambanya Bapak Pendeta Daniel Raharjo juga menyatakan atau mengajarkan kita bahwa yang saya tangkap itu hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat adalah kemampuan untuk kita menerapkan pengetahuan dalam hidup sehari-hari. Ada banyak hal yang Pak Daniel sampaikan, Om Daniel sampaikan minggu lalu, tapi ini yang saya tangkap ini. Hikmat, kemampuan untuk kita menerapkan pengetahuan dalam hidup sehari-hari. Misalnya kita dapat pengetahuan apa? Saya sering kalau tanya sama Timothy di sekolah gini, Timothy kalau di sekolah diajarin gak bohong? Enggak gitu ya. Jadi pengetahuan yang dia dapat itu diterapkan dalam hidup sehari-hari. Kalau di sekolah atau di sekolah minggu atau sama mama papa diajar jangan bohong. Harus jadi anak yang menurut, harus jadi anak yang dengar-dengaran, itu kan pengetahuan. Nah itulah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu lihat berita hari-hari ini, mungkin 2-3 minggu terakhir sempat disinggung juga oleh Pak Gem ya. Next slide. Nah, lihat berita hari-hari ini, bukan hari-hari ini ya, berapa minggu kebelakangan, ya 1 bulan kebelakang lah. Media sosial dihebohkan dengan food reviewer gitu ya. Seseorang yang, apa artinya mereview itu ya? Apa? Nah, seseorang yang mengulas sebuah makanan. Oh makanan ini asin, oh makanan ini kebanyakan kecap, oh makanan ini rotinya bantet gitu ya. Dia mengulas, sudah. Nah dia mengkritik, dia mengulas gitu ya, makanan yang dia makan. Dan ketika saya lihat itu heboh, rame gitu ya. Bapak Ibu saya ingat sekali kejadian mama saya waktu merintis usaha dulu, pernah cerita-ceritakan. Mama saya ketika punya depot, awal-awal buka depot, dia akan cari pelanggan. Dia pasti kalau ada yang bayar ke kasir, dia tanya, gimana makanannya masakan hari ini, Om, Tante, Bapak, Ibu gitu ya yang bayar itu. Kurang apa? Kasih tahu dong, maksudnya ini kurang gini, ini salah begini atau kurang apa gitu ya. Apa yang kurang, apa yang salah dikasih tahu. Kemudian saya juga pernah dengar, saya lupa ini dari siapa, tapi sudah lama sekali saya dengarin dia katakan gini. Kalau kita makan enak, makanannya enak, cocok, tolong itu sampaikan ke teman-teman. Ya. Tapi kalau makanannya enggak cocok, kurang enak, kurang pas, tolong sampaikan kepada kami, si pemilik rumah makan, supaya kami bisa koreksi. Nah Bapak Ibu, waktu berita ini heboh, saya menangkap beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah begini. Kurang bijaksana ya. Saya enggak tahu dalamnya seperti apa, tapi buat saya kurang bijaksana ketika yang jelek itu diumbar. Ya toh. Nah, kalau memang ada yang kurang secara pribadi gitu ya. Tapi kalau memang yang baik, yang bagus, enggak apa-apa diposting. Enggak apa-apa, silahkan. Ya. Misalnya itu terjadi kepada kita. Kita sudah rintis sedemikian lama usaha pekerjaan itu. Tiba-tiba ada seseorang datang. Ya memang mungkin tujuannya untuk
mengulas, mereview, mengkritik gitu ya. Tapi ketika itu mungkin saya tidak tahu sudah izin atau belum atau bagaimana gitu ya. Tapi buat saya cara mengkritiknya itu kurang pas, kurang baik gitu ya, kurang bijak. Karena itu Bapak Ibu pernah enggak sih? Saya pernah ya, kalau misalnya kita pergi ke Malang, ke Surabaya atau keluar kota-kota yang enggak pernah kita datangi, terus kita gini, makan apa ya? Lalu kita cari di internet, pernah? Itu pasti muncul yang baik, yang enak, yang bagus gitu ya. Tapi biarlah yang jelek enggak usah diposting, biarlah itu di secara pribadi, Pak, Bu, Om, Tante tadi masakannya kurang gini loh, kurang ini loh gitu. Nah, berita yang kedua yang masih heboh juga, korupsi minyak Pertamina. Next, jangan lama-lama. Subsidi minyak goreng curah dicabut. Loh, polisi, next, polisi ungkap modus penyalahgunaan LPG 3 kilo. Next, kelewat ya, bolehlah sampai di sini. Bapak Ibu, dengar berita hari-hari ini, korupsi Pertamina, korupsi emas antam, korupsi minyak dan gas. Ya, kita nggak tahu apa lagi nanti yang muncul ya. Nah, kita lihat di sini waktu saya dengar berita ini, kemudian ada seseorang yang membahas tentang salah satu tokoh yang ditangkap. Ya, salah satu tokoh yang ditangkap. Dan dia katakan gini, sebutlah namanya si A, lahir di sini gitu ya. Lulus kuliah S1 di sini, lulus kuliah S2 di sini, dan jadi orang kepercayaan, jadi orang pintar dan lain sebagainya. Papa saya pernah ngomong, kamu sekolah jadi orang kita sekolah supaya apa? Pintar. Kamu sekolah jadi orang pintar, kamu sekolah yang benar supaya pintar. Jangan sampai kamu punya kepintaran, kamu ngebodohin orang. Ngebodohin orang itu bukan gini, bodoh kamu bodoh, bukan gitu. Tapi kamu ngakalin orang, tahu arti ngakalin orang? Kamu menipu mereka. Ya, waktu saya lihat profilnya yang ditangkap itu, salah satu yang ditangkap pejabat itu ya Bapak Ibu, dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia bukan orang, saya katakan ya, bukan cuma sekedar lulusan SD, bukan cuma sekedar bisa baca tulis hitung, dia lulusan S1, S2 bahkan universitas yang terbaik di negeri ini ataupun di luar negeri. Pintar enggak? Pintar. Tadi kita sebut ya, bijak itu dia punya akal budi, dia pandai. Pandai itu artinya apa? Pintar. Dia punya hikmat harusnya. Ya, dia dipercaya sebegitu luar biasa untuk pegang satu perusahaan yang besar. Satu negara Indonesia, ya toh? Perusahaan BUMN. Tapi apa yang terjadi? Jenius, inovatif, kreatif, tapi saya katakan dia berbahaya dan dia merugikan orang lain. Betul apa betul? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang pintar, mereka lulusan terbaik, tapi kita lihat mereka berbahaya, saya katakan mereka berbahaya ya. Mereka merugikan orang lain. Next, hikmat yang tadi, nah dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, kata hikmat kalau Bapak Ibu cari hikmat gitu ya, itu muncul dua kata. Waktu saya lihatnya saya kaget, kok ada bijak dan ada licik. Ya. Tadi kita sudah belajar bijak itu apa. Dan berbicara tentang licik artinya dia banyak akal, dia banyak tipu muslihat, dia banyak pernah dengar akal bulus. Ya. Dia suka mengakali orang. Ya, orang yang jahat, orang yang merugikan. Dan kalau kita berbicara tentang hikmat, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 bisa ditampilkan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 katakan, ini hikmat yang seharusnya, bukan yang licik itu ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Untuk menghakimi umatmu
dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, sekiranya kita punya 100 ekor domba, kemudian ada 1 serigala yang berbulu domba, bisa enggak kita cek? Bisa enggak ketahuan? Saya rasa enggak akan ketahuan hari itu. Mungkin 2-3 hari ketika si serigala ini memakan korban. Kok dombanya berkurang jadi 98? Kok berkurang lagi jadi 95? Ada apa nih, sakit atau enggak? Baru kita cek. Ternyata ada si penyusup gitu ya. Ternyata ada serigala berbulu domba. Barulah kita bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Firman Tuhan katakan, hikmat yang seharusnya adalah hati yang paham menimbang perkara. Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati supaya aku bisa menimbang perkara. Aku bisa penuh pengertian, aku bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Aku bisa jadi orang yang bijaksana dan bisa menjadi orang yang penuh dengan keadilan. Itu permintaannya Salomo. Ya, Bapak Ibu, saya katakan pejabat itu di awal mereka bekerja itu baik. Dia bangun sedemikian rupa, dia perbaiki apa yang rusak, apa yang salah. Dan mungkin di tengah jalan saya tidak tahu apa yang terjadi dan mereka mulai serong, berbalik arah, ambil jalan yang lain. Ya, pada awalnya mereka semua baik, mereka semua tulus. Ya, tulus menurut kamus bahasa Indonesia katakan dia bersih hati, dia jujur, dia tidak serong, tidak menyimpang, tidak curang. Itu kata jujur. Ya. Kemudian kita akan lanjut lihat gambar ini. Bapak Ibu kelihatan enggak? Waktu saya lihat ini sekilas saya kira itu semuanya adalah apa yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Hewan apa ini? Hewan apa ini? Halo? Yang berdiri di atas sendiri itu adalah domba. Yang di bawah itu apa? Serigala. Waktu saya lihat sekilas, ini mah gambar domba semua. Kemudian saya dekatkan itu ada gini, gitunya ya. Ada giginya, ada moncongnya yang bertaring itu. Domba di tengah serigala. Ayat yang tadi kita baca di dalam kitab Matius tadi, Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tadi saya katakan domba itu lemah, domba itu tidak berdaya, domba itu polos, domba itu butuh gembala. Next gambarnya yang tadi, Fon. Lagi? Nah, ini perbandingannya antara domba dan serigala. Domba itu polos, domba itu lemah, dia tidak berdaya, dia butuh seseorang untuk bisa ngangon kambing gitu ya, ngangon embek, itulah domba. Dia nggak bisa sendiri. Tapi serigala dikatakan dia liar, dia buas, dia memangsa dan dia menghancurkan. Itu adalah sifat serigala. Jadi bayangkan Bapak Ibu firman Tuhan datang kepada kita, hey, jemaat Tuhan GPD Alpha Omega Bangsal Sari, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Enggak mau Tuhan, takut. Enggak mau Tuhan, mati aku dimakan sama serigala. Ya, pernah dengar serigala makan domba? Pernah? Serigala makan domba pernah? Domba makan serigala pernah? Lalu, gambar yang kedua. Firman Tuhan tadi masih lanjut ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita ada di tengah-tengah serigala nih. Kita domba, kita ditaruh di tengah serigala. Kemudian Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, kita lihat Hosea 7 ayat 11. Ini adalah gambaran merpati.
Hosea 7 ayat 11 katakan, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Terjemahan bahasa Indonesia katakan, Israel kesana kemari seperti burung merpati yang bodoh. Mula-mula orang-orang Israel minta bantuan kepada Mesir. Kemudian mereka lari kepada Asyur. Ya, merpati digambarkan binatang yang mudah ditipu, binatang yang tidak peka. Firman Tuhan tadi katakan merpati yang bodoh. Kamu plin-plan, kiri kanan oke, kamu bingung mau minta tolong sama siapa. Tapi berbicara tentang ular, dia adalah binatang buas. Dia seperti serigala binatang buas. Tapi ular pandai menghindari bahaya. Jadi saya katakan Bapak Ibu ini berdua harus klop. Ya. Kalau engkau hanya cerdik seperti ular, engkau akan jadi orang yang licik, berbahaya, merugikan orang lain. Gitu ya. Nah, kita akan lihat cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Umat Tuhan, saya sebutlah domba, berada di dunia yang jahat. Dunia yang jahat ini kita sebutlah serigala. Gitu ya. Kemudian kita harus pandai menghindari bahaya. Kita harus pandai menghindari bahaya tanpa menjadi bahaya bagi orang lain. Dan tulus tanpa menjadi bodoh. Kadang-kadang orang yang tulus, orang yang polos suka dibilangnya apa? Bodoh kamu ya. Kamu ditipu tok, bodoh kamu ya. Kamu kena tipu lagi. Kita ada di tengah serigala. Di tengah dunia yang jahat. Saya katakan begini ya, ketika kita ada di dunia, Bapak Ibu kita ilustrasikanlah pejabat itu tadi mungkin. Saya ilustrasikan. Dia berdiri dengan benar, dia memegang kebenaran, dia bereskan semua. Dan ketika mulai masuk serigala berbulu domba, serigala sungguhan gitu ya. Mulai mengacaukan pikirannya, mulai merayu-rayu. Ketika dia tidak berpegang dengan teguh, dia tidak cerdik, dia tidak lulus, dia habis diterkam. Ya toh. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa kita harus pandai menghindari bahaya tanpa kita menjadi berbahagia bagi orang lain. Kenapa saya katakan tanpa menjadi berbahaya bagi orang lain? Kadang-kadang kita korbankan orang lain yang jadi tumbal supaya kita gak jadi tumbal. Pernah? Beberapa film saya tonton misalnya film 2012 itu yang kapal besar atau film zombie-zombie ya. Saya senang film action seperti itu ya. Biar dia enggak digigit zombie gitu ya. Dia dorong temannya. Dia terhindar dari bahaya tapi dia membahayakan orang lain. Dia menghalalkan segala cara. Nah, ini orang yang licik, ini orang yang berbahaya, ini orang yang merugikan. Nanti di akhir kita akan sama-sama koreksi diri. Kita yang mana? Betulkah kita domba? Betul atau kita serigala? Atau jangan-jangan kita serigala berbulu domba? Ya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita harus pandai menghindari bahaya tapi jangan kita buat orang lain jadi masuk dalam bahaya. Ya, dan kita harus tulus tanpa menjadi bodoh ya. Umat Tuhan, domba tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika kita ada di kandang serigala atau di sekeliling serigala. Karena kita lihat Matius 10 ayat 19 sampai 20. Ini adalah lanjutan dari yang tadi ya, tulus seperti merpati itu tadi ya. Kita akan lihat di sini. Ayat 19 dibaca kaum pria. Ayat 20 dibaca wanita. Siap ya, sudah ada di depan. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena
bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Dia yang akan. Nah, kita lihat terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada. Nah, saya baca ya. Matius 10 ayat 19 ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kalau kalian dibawa untuk diadili, jangan khawatir mengenai apa yang kalian harus katakan atau bagaimana kalian harus berbicara. Sebab apa yang kalian harus katakan itu akan diberitahukan kepadamu pada waktunya. Karena yang berbicara pada waktu itu bukanlah kalian, melainkan Roh Bapa yang di surga melalui kalian. Jadi ketika kita diperhadapkan, ketika kita mungkin diadili, ketika kita mungkin dihakimi, ya, jangan takut, jangan khawatir. Karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita, Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita, Roh Kudus sendiri yang akan selalu tolong kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dulu saya suka berdoa untuk suami saya. Sekarang juga doain. Dan dulu waktu saya berdoa, awal-awal kami melayani bersama gitu ya, saya doa, dalam doa saya katakan gini, Tuhan, urapi Hani seperti Tuhan mengurapi Daud, dan berikan dia hikmat seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Ya, jadi saya berdoa setiap hari untuk suami saya supaya dia diurapi dan dia penuh dengan hikmat. Urapan seperti Tuhan mengurapi Daud dan hikmat seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Firman Tuhan katakan, gak ada orang yang mendandingi hikmatnya Salomo. Ya, Salomo cuma satu-satunya orang yang punya hikmat sedemikian rupa yang Tuhan karuniakan. Hikmat yang dari sorga itu seperti Salomo itu hanya satu. Gak ada lagi di dunia. Dan Bapak Ibu Saudara tahu di akhir kehidupan Salomo seperti apa? Dia yang berhikmat, dia yang pintar. Ya, ketika dia salah langkah, ketika dia salah memilih, hatinya menjadi serong. Ya, hatinya menjadi serong sampai dia beribadah kepada dewa-dewa asing. Nah, Bapak Ibu, saya katakan, jangan takut, jangan khawatir, Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita. Setiap kali saya dan Hani mau pergi ke satu tempat atau mau sharing dengan jemaat gitu ya, kami selalu berdoa. Kami selalu bilang, Tuhan berkati. Atau janganlah itu, setiap kali kita mau rapat, misalnya kita mau rapat Natal atau kita rapat pengurus, sebelum rapat itu dimulai saya berdua sama Hani gitu ya, pasti kami selalu berdoa, Tuhan berkati supaya apa yang keluar dari mulut ini nih jangan sampai salah ngomong. Supaya apa yang keluar dari mulut ini nih datangnya dari Tuhan. Setiap keputusan rapat, setiap apapun yang kami berbicarakan itu datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari Roh Kudus. Supaya jangan sampai kita salah ucap, salah ngomong, salah ambil keputusan. Ya, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Saya enggak bisa jalan sendiri, saya enggak bisa memutuskan sendiri. Ya, harus tanya Tuhan, rundingan sama Pak Gem gitu ya, kita tanya sama Tuhan. Jadi itu kita lakukan Bapak Ibu, tanya sama Tuhan, ingat selalu sertakan Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Hari ini kayak beberapa hari yang lalu mungkin saya enggak tahu di pemuda apa di remaja itu selalu disebutkan. Pagi-pagi mungkin kita berdoa, Tuhan berikan hikmat untuk anak-anak, cucu yang mau sekolah, yang ujian gitu ya. Sebelum Timothy berangkat sekolah dia selalu gini, Ami mau berangkat, iya kita berdoa. Saya bilang berkati perjalanan pulang pergi, berkati di sekolah, pelajaran semua Tuhan berikan hikmat. Minta sama Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Ya, bukan hikmatnya manusia, bukan hikmatnya daging kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Kristen, kita sebagai domba, itu bukan tidak berdaya, itu bukan lemah dan tidak berdaya, karena di dalam diri kita tersembunyi kekuatan yang besar yang bersumber dari Allah. Paulus katakan, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan nyata sempurna. Ya, beberapa waktu yang lalu saya Angel dan Pagem merencanakan untuk kami doa puasa 3 hari. Kemudian kita sudah rencana, oh ya hari ini ya kita doa puasa, oke.
Detik-detik mau ada doa puasa itu, tiba-tiba saya mengalami satu pergumulan, satu kesulitan, satu masalah. Dan saya katakan sama Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Pas gitu. Ketika masalah itu datang, pergumulan itu datang, kami sudah rencana untuk puasa 3 hari itu sebelum masalah itu datang. Dan saya gini, aduh lapar gitu ya. Puasa 3 hari lapar enggak? Pernah puasa Bapak Ibu? Lapar, haus. Dan rasanya hati ini bukan perut yang cekot-cekot ya. Hati saya tuh cekot-cekot gitu ya. Aduh Tuhan gitu ya. Berdoa, menangis, berdoa, menangis. Dan saya gini, ini ya yang Paulus katakan, justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu nyata sempurna. Itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang yang lemah tidak berdaya. Kita punya kekuatan yang luar biasa dan itu sumbernya dari Tuhan. Dia yang mampukan kita untuk bertahan. Amin. Berapa kali sih Tuhan tolong kita? Berapa kali sih kita mau mundur daripada Tuhan, tapi Dia selalu kuatkan dan ingatkan kita ya. Ketika kita cerdik tanpa tulus, saya katakan ini adalah berbahaya. Tadi saya sudah katakan ya, itu berbahaya, itu merugikan orang lain, itu jahat, itu menghalalkan segala cara, itu licik, itu adalah hikmat manusia, itu dari dunia. Kita lihat Yakobus 3, ini dibahas sama Pagem minggu pertama ya, kita lihat sebentar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lanjut. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu kalau kita menghalalkan segala cara, tadi saya sempat katakan ya, kita mau digigit sama zombie, kita dorong teman kita supaya dia yang jadi zombie dan kita selamat, itu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu dikatakan tadi ya, bukan cuma dari dunia, tapi dari setan-setan. Hikmatnya itu datangnya dari setan. Mengerikan sekali waktu Pagem bahas itu saya gini, hikmatnya kalau bukan dari Tuhan itu datangnya dari setan. Bahaya banget loh. Sebab lanjut 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, tulus. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini adalah perbandingan yang jelas Bapak Ibu. Kalau kita hanya punya cerdiknya saja, pintarnya saja, kita akan bodohin orang. Kita akan ngakalin orang. Aku bodohin dia, aku akalin dia supaya aku yang cuannya banyak. Aku yang untungnya banyak. Ya dia tambah susah, ya dia tambah repot gitu ya. Tapi aku happy-happy aja. Berbahaya dan merugikan. Dan saya katakan ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita lanjut saja, lewatkan yang BMK. Serigala berbulu domba. Bapak Ibu kelihatan gambarnya? Ini aslinya serigala apa domba? Di dalamnya ada serigala. Dan di luar dia dibungkus dengan bulunya, dengan mukanya siapa? Domba. Ya. Sekarang saya tanya, engkau mau jadi domba? Engkau mau jadi serigala? Atau engkau mau jadi serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba adalah orang yang penuh dengan kepalsuan, penuh kepura-puraan. Kita baik di depan tapi di belakang. Saya katakan hari ini kamu seperti malaikat. Tapi besok kamu seperti Lucifer. Tahu Lucifer? Hari ini kamu manis. Tapi di belakang kamu pahit. Ya, kamu tidak tulus.
Lanjut. Tetaplah menjadi orang yang tulus. Apapun keadaannya Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang, ya tidak mudah. Tapi hari ini saya mau katakan tetaplah jadi orang yang tulus. Karena Tuhan akan melindungi dan meluputkan orang-orang yang tulus dari kejahatan. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-37 ayat 37 sampai 40. Orang yang tulus itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang tulus itu dilindungi dan Tuhan luputkan dari kejahatan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan kita terjamin. Kita mau jadi orang yang tulus, kita mau jadi orang yang jujur. Tetapi pendurhaka akan binasa bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Masa depan kita dijamin sama Tuhan, masa depan orang fasik dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Nah ini, ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi orang tulus, jadi orang jujur, ya. Segala niat hati orang jahat akan Tuhan patahkan. Katakan amin. Percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita, di sekeliling usaha pekerjaan kita, di sekeliling anak-anak kita. Bahkan masa depan saja Tuhan jamin. Firman Tuhan loh yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong malam hari ini. Tapi orang-orang fasik masa depannya akan dilenyapkan. Saya katakan binasa. Orang-orang fasik, orang-orang licik, mereka binasa. Ya, tetaplah jadi orang yang tulus. Kalau kita sudah jadi orang yang tulus, ya, kita mau belajar, kita mau punya hati yang tulus dan kita mau punya hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu tahu orang yang tulus dan orang yang hikmat itu dibela Tuhan. Bapak Ibu tahu kisah Sodom dan Gomora? Ya. Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ngomong gini di dalam hatinya. Masa sih aku gak kasih tahu sama Abraham kalau aku punya rencana ini? Tuhan tahu ada Lot di Sodom dan Gomora. Tuhan tahu kalau aku musnahkan Sodom dan Gomora, Lot dan satu keluarga akan binasa. Sedangkan aku janji sama Abraham, kamu akan jadi satu bangsa yang besar, aku akan memberkati kamu sedemikian luar biasa. Akhirnya Tuhan ngomong sama Abraham, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kisah itu? Tuhan kasih tahu Abraham rahasia. Rahasia enggak itu? Gak ada yang tahu. Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora gak ada yang tahu. Tapi Tuhan kasih tahu Abraham. Waktu Tuhan mau kasih air bah sama Nuh, sama dunia. Tuhan kasih tahu rahasia sama Nuh. Nuh bikin bahtera. Aku mau kirim air bah. Rahasianya Tuhan kasih tahu sama Nuh. Ya, Bapak Ibu, kalau kita jadi orang yang tulus, jadi orang yang berhikmat mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih tahu rahasia-rahasia yang luar biasa. Engkau tahu, waktu Abraham ada di tempatnya Abimelek, setelah Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan, dia ada di Gerar kalau saya tidak salah ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal 20 dari ayat 3 di situ dijelaskan. Abraham ada di situ dan dia bilang, Sarah ini saudaraku. Kemudian diambillah sama Abimelek tengah malam, Sarah ini cantik. Bolehlah dia aku ambil istri. Dan Tuhan ngomong dalam mimpinya Abimelek itu, jangan kau apa-apakan, ya. Engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab dia sudah bersuami. Ayat yang ke-6, langsung ke-6. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Abimelek ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak ngapa-ngapain, niatku tulus bantu Abraham kasih tempat tinggal. Kok aku malah mau dibinasakan, mau dikasih tulah. Dan Tuhan ngomong, aku tahu hatimu tulus, maka aku pun mencegah engkau untuk berbuat dosa. Bayangkan,
Orang yang tulus dikasih tahu dalam mimpi. Ini mimpi ya. Si Abimelek ini mimpi malam-malam itu. Orang yang tulus dikasih tahu sama Tuhan dalam mimpi. Untuk kamu jangan berbuat dosa. Jangan sampai kamu jamah, nanti kamu jatuh dalam dosa. Luar biasanya Tuhan pakai orang-orang yang tulus. Apalagi yang berhikmat. Ya, dia bela, berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan lindungi. Orang yang tulus dicegah Tuhan untuk berbuat dosa, dihindari dari kesalahan, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Artinya kita tahu kapan harus berkata ya, kapan harus berkata tidak, kita bisa bawa diri. Kita tahu cara bawa diri, kita tahu situasi dan kondisi. Minggu lalu Om Daniel katakan, hikmat itu tahu menggunakan waktu dengan tepat. Tahu sikonnya. Tidak mencari keuntungan dengan cara sendiri. Tadi saya katakan ulang-ulang ya. Menghalalkan segala cara. No, gak boleh. Pintar? Ya harus. Anak-anak kita sekolahkan supaya mereka pintar. Tapi maukah kita? Anak-anak kita jadi pintar juara 1. Tapi dia bodohin orang. Tapi dia ngakalin orang, sedih gak kita sebagai orang tua? Ya, waktu papa saya ngomong gitu saya selalu ingat sampai sekarang. Udah gak usah sekolah. Ya kalau dia lagi marah gitu. Kamu sekolah cuma bodohin orang tua, ngakali orang tua gitu ya. Bohongin orang tua. Itu papa saya katakan itu loh. Gak usah sekolah wis. Mungkin maksudnya percuma kamu sekolah belajar yang pintar tapi kamu di rumah tuh bohongin orang tua. Berhikmat itu tidak seperti itu, ya. Jaga ketulusan hati kita. Kita berbicara ketulusan hati itu berarti kualitas hati kita. Ya, kita punya kualitas hati seperti apa? Apakah bersih ataukah penuh dengan niat yang jahat? Saya mau panggil pemain musik. WL Singer boleh maju ke depan. Saya tutup dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa hikmat orang bisa tersesat. Dan hikmat yang dari Allah itu adalah kebenaran. Ya, kenapa saya katakan kebenaran? Semakin kita baca firman Tuhan akan semakin dibukakan. Semakin kita baca firman Tuhan, kita akan semakin mengerti mana yang daging, mana yang roh. Kita akan mulai saring ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Ya. Dalam firman Tuhan itu ada didikan, dalam firman Tuhan itu ada janji, dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, dalam firman Tuhan itu ada hidup. Kaum wanita ingat Selasa kemarin kita ibadah, Ibu Gembala Senior sampaikan ayat firman Tuhan, Yesus dicobai oleh iblis. Setelah Yesus berpuasa dia dibawa sama iblis, dia dicobai. Apa yang Yesus lakukan? Dia lawan iblis pakai apa? Dia lawan iblis pakai apa? Pakai senapan? Pakai apa? Pakai pistol, peluru? Dia lawan iblis pakai firman Tuhan. Tadi saya katakan, kita seperti domba di tengah-tengah serigala, dunia ini jahat. Kalau kita tidak kuat-kuat pegang teguh firman Tuhan, tawarannya iblis itu enggak main-main loh. Iya enggak? Tawarannya iblis itu luar biasa. Makanya banyak yang jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita punya firman Tuhan, kita punya hikmat, sekalipun kita pintar luar biasa, kalau bukan datangnya daripada Tuhan, pasti akan jatuh, pasti akan berbahaya, pasti akan merugikan. Tapi kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, ya, kita punya hikmat dari Tuhan, kita baca. Baca ini loh. Ini yang dibaca setiap hari. Ya. Setiap hari baca firman Tuhan. Ini dari sini kita akan dapat hikmat Tuhan. Bukan cuma dapat hikmat Tuhan. Iman kita tumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan dari sini. Kita baca, kita dapatnya double.
hikmat dapat, pengetahuan dapat, iman dapat, ada pencobaan, ada godaan, kita pakai firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari cek seluruh kehidupan kita. Apakah hati kita masih tetap sama? Apakah hati kita masih tetap tulus? Ya, apakah Tuhan tetap dapati hati kita tetap setia? Atau kita sudah mulai serong, sudah mulai curang, sudah mulai menyimpang? Sekarang kalau engkau dapati hatimu serong, hidupmu menyimpang, engkau curang, masih ada waktu, masih ada kesempatan berbalik kembali kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, berubah, bertobat. Ya, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua mau punya masa depan yang terbaik, semua mau punya masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang tulus dan jujur, mereka yang punya masa depan. Tapi orang yang fasik, masa depannya itu dihancurkan, dibinasakan. Mari kita jadi orang yang cerdik, bijaksana, bukan jadi orang yang licik dan berbahaya, merugikan orang lain. Kita akan angkat satu pujian, hati hamba. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tulus menerima Aku apa adanya, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Dia Allah yang tahu setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kau bisa bersembunyi dari manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Dia lihat sampai kedalaman hatimu. Seberapa engkau sungguh, seberapa engkau tulus, atau seberapa engkau licik dan berpura-pura di hadapan Tuhan. Jangan takut jadi orang yang tulus. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Ya, tetap jaga hatimu.
dari sekarang sampai Tuhan datang. Saat Salomo dapatkan hikmat Tuhan, di pertengahan jalan dia ceroboh. Dia salah mengambil keputusan. Dan di akhir hidupnya hatinya serong. Minggu lalu sudah sempat disampaikan, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kita tertinggal. Padahal kita orang yang setia kepada Tuhan. Tapi di akhir kita tinggalkan Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Saya mau kita naikkan dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. kebaikan yang ku terima. Amin. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin, amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang Hati hamba. hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Ibu Sela akan maju ke depan. Ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengkhianati kami. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak melihat kesalahan kami. Engkau tidak pernah mengungkit kesalahan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang setia dan adil kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap hidup tulus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk tetap mengasihi semua orang yang mungkin menyakiti kami mau tetap mengasihi Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang melukai kami mau tetap mengasihi Tuhan. Berikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kasih Kristus terus ada dalam hidup kami Tuhan. Tolong Tuhan mampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Semua yang hadir sore hari ini, kami percaya Tuhan, ada hati yang baru, ada pemulihan dari Tuhan, ada pikiran yang baru yang Tuhan berikan untuk kami tetap hidup berkenan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan, kuatkan kami dalam pengiriman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami. Mau kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Supaya kami menjadi berkat lewat hidup kami. Tingkah laku kami, perkataan kami mampu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati pelayanannya ke depan Tuhan. Anak-anaknya Tuhan memberkati selalu Tuhan. Sertai terus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan, berkati setiap kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, Tuhan yang memberkati. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan, silakan duduk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Kita akan akhiri ibadah kita yang diberkati Tuhan malam hari ini. Kembali saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat-berkat Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan. Besarlah kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, amin. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, sembah Kau. Nanti Ibu Gembala Senior akan pimpin kita dalam doa berkat. Ku tinggikan Bapak Gembala. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Katakan, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Katakan semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang Engkau Allah yang hadir kembali Tuhan dalam ibadah kami. Meskipun banyak jemaat yang tidak hadir karena hujan ataupun apapun Tuhan. Tetapi kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Melalui pujian demi pujian, bahkan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Engkau menguatkan kembali kami Tuhan. Bahwa Engkau mengutus kami bagaikan domba di tengah serigala. Ada banyak ketakutan yang ada di dalam kehidupan kami. Ada banyak bahaya yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan Kau beri kami kekuatan. Kau beri kami hikmat Tuhan. Cerdik sama seperti ular, tulus sama seperti merpati. Biarlah itu yang kami terima Tuhan. Itu yang kami miliki dalam kehidupan kami. Hikmat, kepintaran dalam kehidupan kami. Tetapi juga tulus Tuhan mengerjakannya. Tolong Tuhan sanggupkan siap kami Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah Tuhan. Tetapi yang kami yakin dan percaya, ketika kami berjalan dan melangkah bersama-Mu Tuhan, semuanya pasti akan mudah karena Engkau beserta kami.
Dan tetaplah menjadi Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Yang selalu menyertai, yang selalu hadir dalam kehidupan kami semua. Tuhan, sebelum hamba-Mu menutup ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Terkhususnya buat Ibu Gembala Senior. Yang beberapa hari ini kesehatannya agak terganggu Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang sanggup. Kami punya Allah yang berkuasa. Tubuh yang lemah, tubuh yang lemas, Kau beri kekuatan Tuhan. Melalui makanan, melalui obat yang diminum, biarlah itu menjadi pemulih, itu menjadi kesembuhan, itu menjadi sarana kuasa-Mu yang diterima oleh Ibu Gembala kami. Sehingga ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan gereja selanjutnya, Ibu Gembala dapat hadir bersama-sama kami dan bersama-sama bersyukur, menaikkan ucapan syukur, bahkan bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, terkhususnya buat setiap orang yang melayani di malam hari ini. Baik tim PAW, WL Singer, bahkan choir, pemusik, tim multimedia, LCD, kameramen, soundman, bahkan penerima tamu kolektan. Bahkan setiap orang yang terlibat melayani di belakang layar Tuhan. Baik itu dalam kebersihan, baik itu dalam keamanan. Biarlah Engkau balaskan yang terbaik dalam kehidupan mereka semua. Mereka telah memberi yang terbaik melalui kehidupannya. Hatinya memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan biarlah Engkau pun balaskan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga doa buat seluruh jemaat yang hadir di malam hari ini. Satu persatu mereka tidak terlewatkan dari setiap berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pun nyatakan yang terbaik selalu bagi jemaat-jemaat yang hadir. Dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, hanya Engkaulah sumber pengharapan yang pasti yang dimiliki mereka. Sumber pertolongan, sumber jawaban doa, itu yang diterima oleh jemaat-jemaat. Bahkan jemaat yang tidak hadir, entah karena cuaca yang buruk, entah karena sakit penyakit, entah karena kemalasan ataupun sakit hati, biarlah Engkau juga berkati mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Jamah kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka pun merasakan bahwa Engkau pun Allah yang turut bekerja, Allah yang hadir dan memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat ibadah yang indah di malam hari ini. Bahkan cuaca yang buruk, tetapi Engkau pun berikan ibadah yang terbaik. Kelistrikan yang Kau berikan baik. Semua fasilitas gereja Engkau berikan baik. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan ibadah yang diberkati. Dan tetaplah menjadi Allah yang selalu hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan bawalah setiap anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan, penghiburan, kesanggupan. Bahkan setiap pekerjaan tangan kita dibuatnya selalu berhasil di hadapan Tuhan. Bahkan penyertaan yang sempurna yang selalu menyertai setiap kita semua saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih. Inilah ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, di
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.